Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Zain. Saya dari PT OIR 21 dengan nomor NIM 2100649. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu UTS. UTS-nya PAI, Pendidikan Agama Islam, yaitu membuat video 10 menit tentang yang sudah dibahas tadi. Yang pertama, saya akan membacakan Al-Fatihah dengan baik. Saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kedua, yaitu definisi agama secara bahasa dan istilah. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak, dan gama yaitu kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar hidup atau kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Dalam bahasa Inggris, agama disebut religion. Dalam bahasa Belanda, agama disebut religi. Dalam bahasa Latin, agama disebut religere, yaitu mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi, religion atau religi dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan atau dengan penciptanya. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang agama secara istilah. Agama secara istilah atau termologis yaitu agama yang berasal dari berbagai pandangan ulama atau ilmuwan. Yang pertama, dari Surjono Sukanto. Pengertian agama ada 3 macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal spiritual. Yang kedua, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Yang ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Itu adalah agama menurut Surjono Sukanto. Yang kedua adalah agama menurut Thomas F. Odie. Agama adalah pendayagunaan sarana-sarana supra-empiris yang dimaksud non-empiris atau supra-empiris. Nah, seperti itu kawan-kawan. Terus di sini saya akan menjelaskan tugas yang nomor 3-nya yaitu kata Islam. Islam berasal dari kata, kalau di bahasa Arab ya, berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat.
Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara memahami Islam yang efektif menurut saya adalah mengetahui kata Islam itu sendiri. Kata Islam yang berarti selamat atau bisa disebut damai. Berarti ketika ada kedamaian, ada keselamatan, berarti di situ ada Islam. Di situ Islam itu berada. Yang kedua, kita harus mempelajari siapa yang membawa Islam tersebut. Yang membawa Islam tersebut ke dunia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus mempelajari siapa yang membawa Islam ke dunia agar kita lebih memahami Islam? Karena dia itu sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik agar Islam menjadi sempurna. Islam itu harus dilihat dari sebuah contoh atau perilaku manusia. Dan manusia yang terpilih adalah Nabi Muhammad SAW. Mempelajari sirah nabawiyah, kepribadian Rasul, itu wajib hukumnya. Dan kita harus mengetahui kepribadian Nabi. Yang keempat, pertanyaan keempat, kita akan membahas tentang Al-Quran ya. Al-Quran sesuai bahasa atau pengertian bahasa secara bahasanya yaitu bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah pengertian Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran terkandung beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama dan yang paling utama yaitu akidah dan tauhid. Isi Al-Quran pertama yaitu tentang akidah. Secara etimologi akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk akidah jamak yaitu aqidah. Aqaid. Akidah disebut dengan istilah keimanan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti dia kafir. Apabila ia meyakini adanya Tuhan selain Allah, dinamakan musyrik. Yang kedua, pokok pembahasan Al-Quran yaitu ada akhlak. Nah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang muncul spontan dan dalam tingkah laku sehari-hari. Di situ Al-Quran sudah menunjukkan akhlak yang baik bagaimana. Akhlak Nabi Muhammad bagaimana, akhlak terpuji bagaimana, akhlak tercela bagaimana. Kita harus mencontoh akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Yang ketiga, pokok-pokok Al-Quran menceritakan tentang hukum. Hukum, kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia. Ya, seperti itulah. Hukum itu kenapa perlu dipelajari? Agar manusia menaati dan sesuai dengan jalurnya. Begitu. Yang keempat, di dalam pokok pembahasan Al-Quran ada sejarah Nabi, sirah nabawiyah dan lain-lain. Agar kita memetik pelajaran dari kehidupan Nabi. Yang kelima ada dasar-dasar sains. Iya betul, Al-Quran itu universal.
Al-Quran itu sudah terbukti hampir 80% adalah sains. Pernyataan di Al-Quran tentang sains 80% sudah terbukti. 20% belum terbukti. Belum bisa masuk ke dalam zaman. Belum zamannya sekarang. Begitu. Yang keenam, tidak ada ya. Dan lain-lain. Terus di Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang ya yang seperti tadi, nabi-nabi dan lain-lain. Seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 5. Di sini pertanyaannya yaitu jelaskan iman. Nah, iman itu secara bahasa adalah mengucapkan dengan lisan, meyakinkan dengan hati, dan mengamalkan dalam perbuatan. Yang saya ketahui tentang iman adalah ketika kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seperti itu ketenangan hati dapat tercapai. Anda jika sudah iman, tidak ada kegelisahan di antara Anda. Di dalam diri Anda tidak akan ada kegelisahan. Terus, bagaimana cara meningkatkan keimanan? Nah, di sini menurut saya cara meningkatkan keimanan yang cocok untuk saya yaitu bersyukur, selalu mengingat ciptaan-ciptaannya. Karena Allah itu sudah berfirman, jangan memikirkan tentang zatku, tapi pikirkanlah tentang ciptaan-ciptaanku. Karena akal kalian terbatas. Allah itu tidak terbatas. Akal kita terbatas. Kita tidak mampu mencapai. Kalau memikirkan Allah, kita tidak mampu mengakalkannya gitu. Jadi kita itu harus memikirkan ciptaan-ciptaannya. Bersyukur. Dan selalu belajar, rendah diri gitu. Terima kasih, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan tentang UTS kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.